Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran ekonomi. Sekarang kita akan membahas tentang perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian pajak dan apa saja komponen pajak. Nah, konsep perpajakan, apa definisi pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi begitu kita membayar pajak, kita tidak langsung mendapat imbalan, tapi nanti uang pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk misalnya membangun rumah sakit, sekolah, jalan, dan lain sebagainya. Nah, apa saja unsur-unsur pajak? Yaitu subjek pajak atau wajib pajak, baik itu pribadi maupun badan usaha. Yang kedua, objek pajak adalah misalnya objek pajaknya adalah yang dikenakan pajak misalnya tanah, kendaraan, penghasilan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada tarif pajak. Tarif pajak ini ada beberapa, misalnya ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 25%, tergantung penghasilan seseorang. Nah, selanjutnya fungsi pajak, ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini pajak digunakan untuk penerimaan suatu negara. Nah, nanti penerimaan negara ini kemudian dikeluarkan lagi untuk biaya-biaya misalnya pembangunan dan lain-lain. Nah, selanjutnya fungsi distribusi. Nah, ini fungsi distribusi ini hasil dari pajak ini didistribusikan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Nah, pajak itu berguna untuk menstabilkan perekonomian suatu negara. Nah, yang keempat ada fungsi regulasi, pengatur kegiatan ekonomi. Regulasi itu pengatur dalam kegiatan ekonomi. Nah, pungutan resmi selain pajak artinya pungutan yang diakui oleh pemerintah. Ada retribusi. Nah, pungutan daerah yang dikenakan kepada masyarakat atas pemakaian fasilitas yang disediakan negara atau pemerintah. Contoh retribusi pasar. Pasar disediakan pemerintah, nanti masyarakat membayar iuran. Kemudian ada retribusi kebersihan. Ada retribusi parkir dan lain-lain. Nah, yang kedua ada bea. Bea merupakan pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau pemuatan yang terjadi di kawasan pabean berdasarkan perundang-undangan. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan sebagai lalu lintas barang. Nah, tiap negara itu kan punya kawasan-kawasan tertentu. Apabila melewati itu sudah masuk, bisa dikenakan bea. Contoh bea ekspor dan bea impor. Nah, yang ketiga ada cukai. Cukai adalah iuran ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah terhadap barang-barang tertentu, yang mana peredaran barang dikenakan cukai dikendalikan oleh pemerintah karena bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Contoh cukai rokok dan cukai minuman yang mengandung alkohol. Selanjutnya asas pemungutan pajak, ada asas keadilan, equality, harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Jadi pungutan pajak itu harus sesuai dengan penghasilan oleh si wajib pajak. Kemudian ada asas kepastian hukum. Pelaksanaan pemungut pajak harus sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak boleh asal memungut pajak. Jadi harus ada undang-undangnya. Yang ketiga adalah asas kesenangan yang berkaitan dengan waktu yang tepat dalam pemungutan pajak, misalnya setiap akhir bulan atau 1 tahun sekali dan lain sebagainya. Nah, kemudian asas ekonomi, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada
beban pajak yang harus dibayar. Misalnya penghasilannya 5 juta, nah mungkin nanti biaya pajaknya sebesar 500.000 atau dan lain sebagainya. Nah, sistem pemungutan pajak di Indonesia yang pertama adalah Official Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan aparatur pajak. Selanjutnya wajib pajak membayar hasil penghitungan pajak tersebut. Jadi mulai menghitung sampai menyetorkan itu adalah si aparatur pajak. Nah, wajib pajak hanya membayar saja. Kemudian self assessment system, sistem pemungutan pajak yang mungkinnya wajib pajak menghitung besar pajak yang terutang yang kemudian diserahkan kepada peraturan pajak. Wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan hasilnya kepada kantor pelayan pajak. Nah, ini si wajib pajak itu menghitung sendiri, kemudian membayar dan lain sebagainya itu sendiri. Jadi harus aktif ya. Kemudian yang ketiga, withholding system, sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga. Misalnya di perusahaan, biasanya di perusahaan itu bendahara perusahaan yang memotong pajaknya, kemudian nanti bendahara perusahaan yang menyetorkan kepada pihak pajak. Ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.